Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ikut tes cepat corona seorang warga di Kabupaten Merauke positif COVID-19. Sudah 2 minggu tenaga medis di kota Jayapura tidak pulang ke rumah, Pemda diminta siapkan hotel khusus. Koperasi datang terlambat, ratusan pedagang di Kabupaten Mimika mengamuk dan lakukan aksi palang jalan. Satu warga Merauke kembali dinyatakan positif corona lewat tes cepat yang dilakukan Satgas COVID-19 Merauke. Satu warga itu merupakan penumpang pesawat Lion Air dari Jayapura menuju Merauke 24 Maret lalu. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan saat ini kondisi warga tersebut stabil dan akan langsung dikarantina selama 14 hari sambil menunggu tes kedua dikirim ke Litbangkes Jayapura. Untuk penumpang Lion Air yang sudah kami informasikan untuk segera ke rumah sakit untuk kita periksa, ya, sampai dengan hari ini berjumlah 54 orang dari 110 penumpang dalam manifest, ya. 54 orang, jadi 24 kemarin dan 30 hari ini sampai dengan siang ini. Dari 54 penumpang Lion Air tanggal 24 yang sudah diperiksa dan di rapid test, ditemukan 1 orang yang positif. Tapi belum ditetapkan sebagai PDP karena kondisinya baik, ya. Masih sementara dalam pemantauan. Rencana kami mungkin besok akan dikarantina. Akan ditindaklanjuti, ya. Kalau rapid testnya positif, maka akan diambil sampelnya. Diambil swabnya untuk dikirimkan ke Balitbangkes Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut. Ya. Karena rapid test itu cuma untuk screening awal. Ya. Untuk yang penumpang yang dan petugas kesehatan yang di rumah sakit juga yang sudah kita periksa, yang negatif, ini sesuai dengan protapnya, nanti akan diperiksa 10 hari lagi. Dari 108 penumpang pesawat yang diminta untuk melakukan tes cepat corona, baru 54 warga yang datang. Dinas Kesehatan terus menghimbau agar warga yang belum datang agar segera melapor dan memeriksakan diri. Sebelumnya para penumpang pesawat diminta melapor karena 2 orang warga Merauke positif corona dan dirawat di RSUD Merauke. Hingga saat ini total pasien positif corona 4, 2 sudah sembuh dan pulang. Sementara pasien dalam pengawasan 4 orang dan 328 orang dalam pemantauan di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tenaga medis adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis harus diberikan penghargaan serta dukungan atas dedikasi mereka melawan virus ini. Hingga kini, Pemda Papua belum menyiapkan tempat khusus bagi para tenaga medis yang setiap hari berjibaku dengan pasien corona. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule, mengatakan kerja tenaga medis tak kenal lelah, bahkan mereka sudah 2 minggu tidak bertemu dengan keluarga karena harus menginap di ruangan khusus rumah sakit. Antar masyarakat dengan mengikuti ketentuan, peraturan, himbauan, anjuran maupun protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, saya sangat yakin kita akan memenangkan perang ini. Kami memberikan penghargaan yang luar biasa juga kepada seluruh tenaga medis yang tiada henti-hentinya. Ada beberapa tenaga medis yang hampir 2 minggu
tidak bisa bertemu secara langsung dengan keluarga karena mereka harus diisolasi. Kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada mereka. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan bersama-sama tidak sia-sia. Kita membuat ini semata-mata karena kecintaan kita sesuai dengan tugas panggilan kita mengutamakan kepentingan pasien. Sumule menambahkan sikap masyarakat sangat menentukan para tenaga medis ini bisa selesai bekerja atau tidak. Oleh sebab itu, warga diminta terus patuh pada instruksi pemerintah daerah yang melarang warga tidak keluar rumah. Angka pasien positif corona di Papua terus bertambah. Data Satgas COVID-19 Papua, hingga Rabu pasien positif berjumlah 31 orang. Pasien isolasi dalam pengawasan 44 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 3.262 orang. Dari Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. Mencegah COVID-19 di wilayah perbatasan, tim Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Jayapura melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Skou, perbatasan Indonesia dan negara Papua New Guinea. Seluruh pemukiman warga di Kampung Skou perbatasan disemprot tim Satgas untuk mencegah virus corona menyebar. Sejak pandemi corona muncul, pintu perbatasan yang menghubungkan dua negara sudah ditutup pada awal Februari lalu dan masih menunggu penetapan pemerintah Kota Jayapura kapan pintu tersebut dapat dibuka kembali. Penyebaran virus corona ini dapat kita segera selesaikan, maka tim gugus minta untuk warga Kota Jayapura terutama di distrik Morotami ini, mari kita dalam masa social distancing ini menjaga jarak, jangan bersentuhan, sering cuci tangan demi keselamatan dan kebaikan kita bersama. Kalau ini kita tidak patuhi, kita tidak perhatikan, ini sangat berbahaya. Pos lintas batas negara RI PNT PLBN Skou ini telah tutup sejak berdasarkan keputusan rapat bersama CIQS tanggal 1 Februari 2020 dan tidak ditetapkan tanggal bukanya karena Papua New Guinea menutup pada tanggal 30 Januari 2020. Maka kami tutup pada tanggal 1 Februari. Kami juga tetap menunggu bila Papua New Guinea membuka karena mereka sudah slot, dilas lagi pintunya. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, Rustan Saru juga memberikan masker gratis bagi warga perbatasan dan menghimbau warga untuk tetap di rumah. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pakabulok. Adanya keluhan dari masyarakat Kota Jayapura karena sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, membuat Satgas Pangan Polda Papua turun langsung ke pasar. Inspeksi mendadak yang dilakukan Satgas Pangan bersama anggota DPR Papua di pasar tradisional Hamadi ini menyasar pedagang telur, bawang merah, serta gula pasir. Kurang telur kapan tidak ada? Baru dibongkar. Itu telur itu baru. Ya dikasih naik. Ketua Satgas Pangan Papua, Kombes Riko Taruna, mengatakan dengan kehadiran tim Satgas di lapangan, harga yang sebelumnya tinggi diminta untuk turun. Karena permasalahan corona ini adalah masalah internasional, sehingga harus ada empati dari setiap pedagang. Apabila langkah-langkah yang sudah kita lakukan secara preventif tidak bisa juga, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Nanti tindakan hukum apa itu nanti ya ada ininya nanti. Nah, tetapi ini dengan hasil yang sekarang menjawab
bahwa kenaikan harga kemarin langsung para penjual langsung membuat normal harga dari ada yang 100 jadi 85 ya. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR Papua Mustaqim menambahkan distributor telur dan bawang agar tidak menaikkan harga, sehingga pedagang tidak membeli dengan harga mahal karena akan berdampak pada penjualan di pasar. Juallah harga dengan harga yang selayaknya. Saat ini jangan mengambil kesempatan, jangan mengambil menari di atas penderitaan. Ini adalah bencana, ini adalah musibah secara global. Oleh karena itu, saya minta kepada aparat ya, apabila ada ya yang mengambil kesempatan, mungkin harus ditindak tegas. Dari pantauan Satgas Pangan, 9 bahan pokok masih aman dan terjamin stoknya. Hanya telur dan bawang merah yang langka. Hal ini karena adanya pembatasan kapal penumpang masuk di Papua, sementara telur dan bawang diangkut menggunakan kapal tersebut. Riantonai dan Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Mencegah penyebaran corona, warga Kampung Payum, Kabupaten Merauke menutup akses masuk lokasi wisata. Penutupan akses ini dilakukan dengan memasang sebuah papan pengumuman di pertigaan Jalan Pantai Payum. Warga menjaga agar tidak ada warga lain yang datang ke lokasi wisata tersebut. Sementara yang diperbolehkan masuk hanya warga setempat. Ya, kami di sini selaku Ketua RT bersama masyarakat menutup kawasan Pantai Payum untuk membantu pemerintah menutup mata rantai penyebaran virus corona ini ya. Ya. Ini mulai kapan mulai ditutup ini? Mulai dari kemarin. Kemarin ya, sampai kapan kira-kira itu? Sampai kita menunggu suasana membaik, benar-benar membaik. Membaik ya. Jadi ini yang boleh melintas ini siapa saja yang boleh masuk keluar masuk di sini? Yang boleh masuk ya khusus untuk warga Payum saja. Yang boleh masuk keluar. Begitu. Bagi pengunjung kami larang untuk masuk dulu. Untuk masuk dulu ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada orang luar terus ada keperluan dengan keluarga seperti itu gimana kira-kira? Ya sementara kami batasi dulu. Batasi dulu ya. Ya gitu. semua langsung masuk ke dalam. Pantai wisata Payum Merauke ini sebelum adanya wabah COVID-19 ramai dikunjungi warga Merauke. Pemerintah daerah Merauke terus melakukan himbauan agar warga tidak keluar rumah guna mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.